Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Perkenalkan kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan proyek yang berjudul Perancangan Sistem Informasi Pelayanan Administrasi Desa berbasis web menuju desa digital di Desa Luigede, Kabupaten Indramayu. Pada kesempatan ini, kami akan menjelaskan mengenai latar belakang, perancangan sistem, serta hasil dari proyek yang telah kami kerjakan. Sebelumnya, perkenalkan saya Rizky Sayunita dengan NIM 2407089 dan rekan saya. Saya Dinda Ratu Balkis dengan NIM 2407108. Saya Muhammad Setia Pamungkas dengan NIM 2407041. Saya Muhammad Angga Fansuri dengan NIM 2407081. Untuk bagian pendahuluan, latar belakang akan dijelaskan oleh rekan saya yaitu Muhammad Angga Fansuri. Jadi di sini latar belakang masalah ada 5. Yang pertama tuh ada pelayanan administrasi desa, merupakan salah satu layanan penting bagi masyarakat dalam pengurusan berbagai dokumen seperti surat keterangan dan surat pengantaran. Terus yang kedua tuh ada proses pelayanan administrasi di Desa Luwih Gede, masih dilakukan secara manual sehingga memerlukan waktu yang cukup lama. Yang ketiga tuh ada masyarakat harus datang langsung ke kantor desa untuk mengajukan layanan administrasi. Yang keempat, ada pengelolaan data secara manual berpotensi menimbulkan kesalahan pencatatan, terus kayak kesulitan pencarian data, dan resiko kehilangan dokumen. Terus yang terakhir ada, oleh karena itu diperlukan sistem informasi pelayanan administrasi desa berbasis web untuk meningkatkan efisien pelayan dan mendukung konsep desa digital. Oke, Lalu di sini selanjutnya bagian rumusan masalah juga akan dijelaskan oleh Angga. jadi rumusan masalah ada 3. Yang pertama tuh ada bagaimana merancang sistem layanan administrasi desa berbasis web yang memudahkan masyarakat dalam mengajukan permohonan secara online. Yang kedua tuh bagaimana sistem dapat membantu admin desa dalam memproses dan memverifikasi pengajuan dengan lebih tertata. Yang ketiga, bagaimana menyediakan informasi status pengajuan secara transparan agar masyarakat tidak perlu berulang kali ke kantor desa. Lanjut. Selanjutnya ada tujuan proyek. Yang satu yaitu merancang dan membangun sistem layanan administrasi desa berbasis web. Yang kedua yaitu mempermudah masyarakat dalam melakukan pengajuan layanan tanpa harus datang langsung ke kantor desa. Yang ketiga yaitu membantu pihak desa dan mengelola data pengajuan secara rapi dan terdokumentasi dengan baik. Yang empat itu meningkatkan transparansi pelayanan melalui fitur informasi status pengajuan secara online. Lanjut ke flowchart. Untuk flowchart sendiri yang as is itu pertama itu pengguna membuka website desa, registrasi atau login data diri, lalu memilih jenis layanan administrasi, lalu isi formulir, pengajuan atau unggah persyaratan, lanjut ke kirim pengajuan, lalu sistem menyimpan data pengajuan, lalu admin menerima notifikasi pengajuan, lanjut ke admin memeriksa kelengkapan desa, jika data lengkap, admin memproses data dan membuat surat. Surat diarsipkan dalam sistem, lanjut ke status pengajuan, lalu pengguna menerima notifikasi selesai. Jika data tidak lengkap, admin akan menolak meminta data diperbaiki, lalu pengguna menerima notifikasi. Untuk to be sendiri yaitu dengan pengajuan membuka website desa, lalu login atau registrasi, lalu memilih layanan administrasi, mengisi formulir dan upload persyaratan. Lalu sistem validasi data otomatis. Jika data tidak valid, sistem akan perbaiki data, lalu jika data valid, sistem akan menyimpan pengajuan. Lanjut ke jika data valid, sistem akan
menyimpan pengajuan, admin verifikasi dan memproses surat, lalu sistem mengirim notifikasi ke pengguna. Oke, untuk bagian mockup, yang pertama yaitu yang pertama yaitu ada bagian halaman registrasi. Nah, untuk halaman registrasi itu sendiri, halaman ini digunakan oleh pengguna atau warga yang belum memiliki akun untuk melakukan pendaftaran dengan mengisi data seperti username, password, dan data diri. Untuk halaman login digunakan oleh pengguna yang sudah memiliki akun untuk masuk ke dalam sistem dengan memasukkan username dan password-nya. Yang ketiga yaitu ada halaman beranda. Halaman ini merupakan tampilan awal website desa yang berisi informasi umum desa dan menu layanan seperti profil desa, pengajuan surat, status pengajuan, perpindahan penduduk, data penduduk, dan arsip admin. Pada halaman ini juga terdapat sambutan kepala desa serta peta lokasi kantor desa. Lanjut ya. Yang kelima yaitu ada halaman pengajuan surat. Ini digunakan oleh masyarakat untuk melakukan pengajuan surat secara online dengan mengisi formulir yang telah disediakan oleh sistem. Yang keenam yaitu ada halaman status pengajuan. Halaman status pengajuan ini digunakan untuk melihat perkembangan pengajuan surat yang telah diajukan oleh masyarakat, apakah masih diproses, disetujui, atau ditolak. Yang ketujuh yaitu ada halaman perpindahan penduduk. Nah, halaman perpindahan penduduk ini digunakan untuk mengelola data perpindahan penduduk di desa tersebut. Nah, yang ke-8 yaitu ada halaman data penduduk. Halaman data penduduk ini menampilkan data penduduk yang tersimpan di dalam sistem seperti jumlah laki-laki di desa tersebut ada berapa, perempuan ada berapa, dan lain-lain. Yang ke-9 yaitu ada arsip admin. Halaman arsip admin ini digunakan oleh admin untuk menyimpan dan melihat arsip data pengajuan layanan yang telah selesai diproses. Lanjut. Terus ada capaian atau progres pengerjaan proyek. Saat ini proyek perancangan sistem informasi pelayanan administrasi desa berbasis web di Desa Lui Gede, Kabupaten Indramayu telah mencapai beberapa tahapan pengerjaan, yaitu 1. Penentuan judul proyek. 2. Kelompok telah menentukan judul proyek yang akan dikembangkan, yaitu sistem informasi pelayanan administrasi desa berbasis web. 3. Pengumpulan data dan studi literatur. 4. Melakukan pencarian referensi dari jurnal, buku, dan sumber lain yang berkaitan dengan sistem informasi dan pelayanan administrasi desa. Terus kelima, ada analisis kebutuhan sistem. Keenam, mengidentifikasi kebutuhan sistem yang meliputi kebutuhan fungsional dan fungsional yang diperlukan dalam sistem. Terus 7, perancangan sistem. Ke-8, melakukan perancangan sistem menggunakan beberapa metode seperti use case diagram, class diagram, dan perancangan alur sistem. Kemudian ke-9 ada pembuatan desain awal atau mockup sistem. 10, membuat rancangan tampilan awal sistem seperti halaman login, registrasi, pengajuan layanan, dan dashboard admin. 11 ada penyusunan laporan proyek. Ke-12 menyusun dokumentasi yang berisi latar belakang, rumusan masalah, tujuan, analisis, serta rancangan sistem. Kemudian jadwal kegiatan, pelaksanaan proyek sistem layanan administrasi desa berbasis web dilakukan melalui beberapa tahapan kegiatan yang dimulai dari perancangan hingga menyusun laporan akhir. Pada tahap awal dilakukan perancangan proyek, penetapan judul, wawancara, serta analisis kebutuhan untuk mengetahui permasalahan yang ada pada layanan administrasi desa. Lanjut.
Terus ini pembagian tugas kelompok. Dalam pelaksanaan proyek, perancangan sistem informasi pelayanan administrasi desa berbasis web menuju desa digital di Desa Leuwi Gede, Kabupaten Indramayu. Pembagian tugas anggota kelompok adalah sebagai berikut. 1. Rizky Aisyah. Rizky Aisyah ini menyusun lembaran pengesahan proyek, menyusun laporan proyek, membuat PPMN, menyusun bab 1, membuat mock-up sistem menggunakan Figma, membuat flowchart, membuat use case, dan membuat activity diagram. Kemudian ada Dinda Ratu Balkis. Dia menyusun laporan proyek, membuat class diagram, membuat sequence diagram, membuat IRD, dan membuat analisis kebutuhan sistem. Terus yang terakhir, Setia dan Angga hanya membuat DFG saja. Terima kasih. Oke, baik. Demikian pemaparan dari kelompok kami mengenai perancangan sistem informasi pelayanan administrasi desa berbasis web. Kami berharap sistem yang dirancang ini dapat membantu meningkatkan pelayanan administrasi desa agar lebih efektif dan memudahkan masyarakat. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila terdapat kekurangan. Terima kasih atas perhatian Ibu Bapak sekalian dan teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Assalamualaikum warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh.